Moibi, Ya. gue yakin di setiap ada perbuatan dari siapapun itu yang bisa dibilang menyimpang dari agama, norma, maupun budaya, pasti ada aja orang yang ngeluarin statement, jangan ngelakuin ini itu karena itu perbuatan setan. Ya. Atau jangan sampai kita dikuasain lah sama setan. Tapi buktinya pun menurut gue emang ada benernya statement itu. Tapi bukan serta-merta selalu kita yang dikuasain setan. Bisa jadi yang dikuasain itu dalam bentuk benda, barang, atau bahkan tempat-tempat tertentu. Jadi dari semua hal ini, gue bisa bilang kalau mungkin kita emang udah merdeka dari penjajahan Belanda atau negara lainnya. Tapi kita belum merdeka dari penjajahan setan-setannya. Kayak yang tadi lo bilang, Bi, Nat. Hmm? Emang nyataannya di luar sana tuh masih banyak tempat-tempat yang emang masih dikuasain sama setan atau makhluk gaib lah. Oke. Tempat-tempat yang mungkin jarang terjamah lah sama manusia. Dan yang gak jarang juga kan, para penunggu itu tuh adalah bayang-bayang sosok masa lalu di bangunan itu. Yang mana itu hantu-hantu Belanda. Salah satu tempat yang gue maksud di sini adalah sebuah bangunan mes milik pemerintah yang kebetulan sempat dipakai buat dijadiin mes proyek buat kebutuhan pembangunan salah satu jalan tol di daerah Jawa Tengah. Oke. Cerita ini yang ngirimin namanya Torik. Torik ini ngalamin kejadiannya ini barengan sama rekan kerjanya namanya Galang, Edo, Daru, sama Komar. Nah mereka semua berlima itu tuh emang kerja di sana menjadi salah satu teknisi sipil lah di proyek jalan tol ini. Coba gue gambarin lu bentuk bangunannya. Jadi mes ini nih beneran kayak rumah tua 2 lantai gitu, Bi, Nat. Bentuk bangunannya tuh kayak masih kerasa abad kolonialnya lah. Temboknya tebel, jendela kayu tinggi, dan kayak ada semacam balkon melingkar gitu di lantai 2-nya. Terus kata kepala proyek ini pun juga dulu katanya rumah ini tuh adalah bekas rumah pejabat zaman Belanda. Tapi ya sekarang dialihfungsikan sama dinas buat jadi mes teknisi ini. Oke. Jujur dari luar sebenarnya bangunan ini tuh biasa aja. Udah kayak direnovasi juga, jadi kayak udah bagus lah gitu. Nah tapi Torik dan teman-temannya berlima ini waktu pas masuk suasana tuh jadi kayak kaku. Auranya tuh jadi kayak kerasa berat. Seolah-olah rumah ini kayak gak sedang didatengin sama orang baru gitu loh. Oke. Nah orang katanya ya baru malam pertama di sana udah ada aja nih kejadian anehnya. Pas lagi mandi malam-malam, ini hari pertama ya, malam pertama ya, Torik ini nih ngedenger ada kayak suara langkah kaki gitu, langkah sepatu keras gitu, kayak sepatu boot kulit gitu lah, nginjek kayu lantainya. Suara tuh berpola kayak tap 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 brok gitu. Nah habis selesai mandi, Torik ini buka pintu dan kaget banget di situ kok dia lihat ada jejak sepatu boot lumpur di lantai lorongnya gitu. Padahal semua sepatu itu tuh disimpan di luar rumah, plus hari itu tuh nggak hujan. Nah Torik pikir, oh mungkin tuh cuma tanah doang ke bawah dari luar gitu. Tapi pas coba diikutin, jejak kakinya itu tuh berhenti di depan pintu kamarnya dia. Dan diem aja gitu, nggak ada lanjutannya. Pas udah di depan pintunya Torik tuh malah nyium kayak bau parfum tua gitu, Bi, Nat. Kayak bau kapur barus tapi kayak udah kecampur tembakau gitu lah. Oke. Itu baru kejadian pertama dan itu hal pertama yang aneh di kamarnya Torik. Teman kerjanya yang tadi gue bilang pernah juga, Bi, Nat, ngalamin kejadian aneh juga. Namanya Galang nih ya. Si Galang ini kebetulan ke bagian kamar paling belakang mes. Tiba-tiba dia tuh kayak lari nyamperin teman-temannya gitu dengan perasaan antusias plus campur panik juga. Kata Galang, dia itu tuh nemu pintu kecil tersembunyi ya di balik lemari tua di kamarnya. Pas dia buka, isinya tuh kayak cuma lemari besi, satu set seragam ala kolonial gitu, lembaran usang berisi kayak peta perkebunan zaman dulu, catatan inspeksi berkode, sama satu benda yang mencolok perhatian dia nih. Itu tuh lonceng kuningan kecil yang kegantung di tengah ruangan. Nah Galang nih langsung lah ngefoto barang-barang ini satu persatu. Terus tanpa pikir panjang, dia tuh juga langsung kayak ngebunyiin loncengnya gitu tuh. Mungkin refleks juga gitu kan, kayak teng 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 gitu pelan. Pelan tapi ngegema lah tuh, ngegema satu ruangan. Nah di malam itu, setelah mereka masuk ke ruangan ini, dan setelah Galang ngelakuin kayak ngebunyiin loncengnya itu, dia tuh jadi berubah aneh banget, Bi, Nat. Galang yang aslinya tuh termasuk kayak teman kerja yang periang gitu, yang seru gitu, tiba-tiba berubah jadi pendiam, lebih diam dari biasanya. Sekalinya dia ngomongnya tuh kayak tiba-tiba pakai nada formal, kayak lagi ngelapor gitu loh. Dan kata-katanya cuma satu, "Menir belum pergi, kita hanya numpang di sini." Gitu aja terus. Nah terus hampir setiap malam setelahnya pun juga suara langkah kaki yang kemarin didengar sama si Torik itu
kedengeran lagi, padahal nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Sekarang suaranya tuh dilengkapin sama suara kayak benda kegeser dan suara laki-laki tuh ngegerutu pakai bahasa Belanda. Oke. Dan kali ini beneran nggak cuma Torik doang yang denger, tapi teman-teman yang lain pun juga mereka denger dan coba ngelapor lah nih ke kepala proyek. Nah tapi jawaban si kepala proyek ini ya basic lah, dia bilang kayak kalian tuh cuma kecapean aja, makanya jadi halu. Itu tuh rumah kosong, nggak ada apa-apa, gitu aja terus. Nah menurut kepala proyek itu pun juga mungkin rumah ini emang kosong, tapi nyatanya enggak Nat. Galang dengan kondisinya makin parah, dia tuh pucet dan setiap tidur pun jadi kayak sering ngelantur pakai bahasa Belanda yang dia sendiri pun juga nggak ngerti artinya apa. Iya. Selain itu pun juga Galang tuh jadi kayak sering berdiri tegak di lorong mes sambil kayak agak nunduk gitu, seolah-olah kayak lagi nyapa seseorang yang jauh lebih tinggi gitulah, jadi kayak respect gitu. Terus meja makan yang abis dipakai malamnya, pagi-pagi tuh kayak tiba-tiba tuh ketata ulang gitu loh Nat. Beneran kayak baru digunain sebelumnya, kayak sendoknya tuh udah melintang, piring tuh kebalik, terus juga serbetnya tuh jadi kayak dibersihin. Pokoknya kayak udah dibersihin dengan sendirinya, tapi padahal Torik dan teman-temannya pun gak ada yang ngebersihin gitu. Ada lagi nih, temannya namanya Komar. Satu malam, Komar kebangun dari tidurnya dan terus-terusan kayak mukul pintu kamarnya. Katanya tiba-tiba pintu kamarnya dia tuh kekunci dari luar. Komar kedengeran tuh histeris banget sambil kayak pelan-pelan jadi hening. Langsung lah tuh, Torik langsung nyamperin kamarnya Komar. Terus pas dibuka, Torik tuh jadi kayak ikutan kaget gitu Nat. Soalnya sekarang Torik sama Komar ngeliat di depan mereka berdua, persis di luar jendela ya, udah ada bayangan cowok tua tinggi gitu pakai jubah putih, berdiri anteng di halaman mes ngebelakangin jendela. Diam aja gitu. Nah tiba-tiba pelan-pelan si cowok tua pakai jubah putih ini ngebalikin kepala 180 derajat sambil senyum ke arah Komar sama Torik. Oke. Nah si sosok ini ngomong pakai bahasa Belanda, tapi pas dicoba dicari tahu artinya ya, intinya tuh kayak biarkan mereka kerja, mereka bukan tamu di sini gitu. Nah sekarang yang kena teror itu nggak cuma Galang, ya Komar pun juga akhirnya kena lah nih. Kebesokan harinya si Komar tuh demam tinggi, terus mulai ngomong yang aneh-aneh. Dia tuh udah mulai tuh nggak mau diajak makan, dan gangguan pun mulai berubah bentuk tuh. Lampu mes tiba-tiba jadi kayak sering nyala mati, dan nyala matinya tuh kayak terjadwal gitu. Mulai dari jam 8:30 malam, terus baru hidup lagi itu jam 3 pagi. Jam dinding juga tiba-tiba pecah. Terus seragam kolonial yang dulunya ada di ruangan tersembunyi itu tuh tiba-tiba pindah ke gantung rapi di ruangan tengah, padahal nggak ada yang sama sekali mindahin. Terus setiap pagi selalu ada suara kayak bel kecil gitu berdenting 3 kali dari arah ruang makan, seolah-olah tuh kayak ada alarm buat ngebangunin mereka buat makan gitu, buat sarapan. Daru pernah nih, ini temannya si Torik juga. Daru pernah kedapatan duduk sendirian di meja makan tengah malam sambil kayak baca catatan inspeksi proyek gitu, tapi pakai huruf Latin lama yang nggak bisa kebaca. Mukanya tegang, matanya kosong, dan dia itu baru sadar pas disiram air ke mukanya Nat. Di situ pun juga Edo nih, temannya lagi, itu juga dapet teror ternyata. Dia tuh mulai mimpi aneh kayak lagi diaudit, ditanya-tanyain, sama disuruh kayak hormat di depan sosok berbaju putih panjang kemarin itu. Mimpinya tuh rinci banget dan Edo tuh bisa keinget jelas banget. Sosok ini tuh tegas, dingin, suaranya tuh berat kayak nagih izin ke Edo gitu. Padahal tuh di mimpi doang, tapi Edo tuh bisa kayak ngedescribe jelas banget gitu. Nah puncaknya, ada di satu malam Jumat, mereka tuh lagi kayak ngumpul di ruang tengah, tiba-tiba semua lampu mati. Tapi dari dalam rumah, kelihatan jelas banget ada bayangan putih terang jalan tegak lewat gitu aja. Dan detik itu juga Komar berdiri tegak dan ketawa sambil nyanyi kayak lagu-lagu ala Belanda gitu. Galang langsung naik ke atas meja dan mulai kayak ngehentak-hentakin lantai sambil teriak-teriak. Daru juga tiba-tiba nunduk di ruangan di pojokan, nyakar-nyakar tembok sambil kayak terus nyebut satu persatu nama teman-temannya. Dan Edo pun juga kayak tiba-tiba kayak lagi nari, kayak nari upacara gitu. Pokoknya intinya orang di sana aneh banget, dan yang sadar pun juga cuma Torik gitu. Torik pun juga ngelihat katanya teman-teman tuh jadi kayak ngeludah ke lantai, terus kayak ngendus-ngendus ke lantai gitu, seolah-olah tuh mereka tahu gitu loh siapa aja yang pernah jalan dan ninggalin jejak di situ. Semua orang jadi kesetanan. Torik kewalahan, dia bingung mau ngapain, dia bingung juga harus gimana. Akhirnya dia milih buat keluar mes buat nyari warga terdekat lah buat minta tolong. Untungnya di situ dia ketemu sama Pak Wiryo. Pak Wiryo itu tuh katanya orang yang ngaku cucu dari si penjaga mes bekas Belanda ini. Dijelasin dulu tuh sama Torik tuh, kayak teman-temannya tuh chaos segala macem. Akhirnya Pak Wiryo langsung buru-buru ke rumah itu, langsung masuk sembari kayak bawa kelapa muda, serbuk kemenyan dan kayak kembang 7 rupa gitu. Di situ Pak Wiryo tuh cuma ngomong, mes ini nggak kosong dan kalian tuh udah membangunkannya, membangunkan tuan inspektur katanya gitu. Terus si Pak Wiryo bilang, siapapun yang nggak menghormatin dia, itu tuh akan dijadikan staf selama-lamanya. Nah tanpa pikir panjang,
Pak Wiro tuh kayak langsung ngebakar serbuk kemenyan gitu. Terus kayak nyarin air kembang 7 rupa tuh ke beberapa titik di rumah-rumah itulah ya. Gak lama dari situ, mereka tuh yang lagi kesurupan tadi pelan-pelan kayak mulai tenang. Terus tiba-tiba ambruk, pingsan, dan nafas mereka tuh kayak akhirnya balik normal lagi lah, gak gitu lama. Terus pas mereka udah pada siuman, wajah mereka tuh kayak tetap kosong, kayak pegawai yang dimarahin sama atasannya gitu loh, kayak linglung gitu. Iya. Dan setelah malam itu, Torik sama teman-temannya tuh beneran udah gak berani lagi tinggal di sana. Udahlah, setelah kejadian itu akhirnya semua orang yang ada di mes itu dipindahin ke tenda proyek. Gak ada protes sama sekali. Bahkan kepala proyek pun juga enggak gitu. Terus rumor tuh udah mulai nyebar. Dan katanya rumah itu tuh dulunya tuh bukan sekedar rumah tinggal, tapi pos inspeksi utama militer sipil Belanda di era tanam paksa. Beberapa penjaga tua tuh bilang kalau dulu tuh emang ada kayak satu tuan besar atau menir gitu ya, yang gak pernah ninggalin rumah itu bahkan ketika para tentaranya pergi. Nah, akhirnya setelah kejadian itu katanya ya, Galang tuh masih sering kayak duduk diem kalau denger bunyi bel. Komar tiba-tiba kayak berhenti total dari dunia teknik. Katanya tuh dia kayak lebih cocok jadi penjaga aja gitu. Edo dan Daru hilang tanpa kabar. Dan Torik sendiri, setiap dia ngelewatin bangunan tua yang kayak berbau Belanda gitu, tanpa dia sadar, tiba-tiba dia kayak dia berdiri tegak gitu. Anjir, fuck banget sih. Gue kira awalnya tuh kayak emang ngebantu gitu ya. Maksudnya kan tadi kan sempat beres-beres kan di awal kan. Tapi ujungnya tragis juga anjir. Ya mungkin juga gue notisnya karena dia tuh mindahin barang-barangnya. Terus kayak dia tuh kayak hidupin lonceng-loncengnya, mungkin gak sopan gitu kali ya. Kayak dipegang-pegang sembarangan gitu kan jadinya. Padahal kan bukan punya dia kan.